semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini berjudul Dia Yang Terperangkap Pesonamu. Oke, nanti aku bakal jelasin ya ciri orangnya seperti apa, energi hubungan kalian gimana, dan alasan dia terpesona sama kamu tuh kenapa sih gitu ya. Dan tentunya saja plus ya perasaannya kepadamu. Jadi, nah seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya. Oke, dan untuk sebelum aku masuk ya ke dalam pilih kartu ini, aku mau mengucapkan dulu ya terima kasihku kepada para subscriberku dan viewersku yang sudah mendukung selama ini channelku ya, dengan memperingati gitu ya, merayakan 10.000 subscriber ya di channel YouTubeku. Aku mengadakan giveaway yang bisa kalian ikuti ya. Caranya nanti tinggal lihat aja di Instagramku ya. Jadi nanti aku bakal segera mengumumkan ya dengan total nilai 1 juta rupiah untuk di tanggal 28 Agustus. Jadi monggo aja ya dicoba ya untuk kalian, lumayan kan ya. Oke, kita lanjut ya untuk pilihan kartu Dia Yang Terperangkap Pesonamu pile nomor 1. Oke, di sini ada Three of Swords, Sorrow. Oke ya, ini pile nomor 1, kemudian pile nomor 2 Dia Yang Terperangkap Pesonamu. Oke, Ten of Cups ya. Oke, baik. Pile nomor 2, kemudian pile nomor 3 Dia Yang Terperangkap Pesonamu. Oke, Seven of Cups ya. Oke, ya di sini bisa dipilih ya, kita latih intuisi kalian ya. Kalau masih bingung bisa di pause dulu seperti biasanya. Oke, jadi di sini aku ngerasa ya kita ini dealing sama orang yang susah gitu ya, susah tidur dianya. Kayaknya dia insomnia deh. Kayaknya dia kebanyakan berpikir, banyak hal yang dia takuti di pikirannya dia. Jadi takut A, takut B, takut C, terlalu banyak pertimbangan orangnya. Jadi orang yang mudah ragu-ragu dan gelisah sendiri gitu. Pikirannya dia itu suka out of control, makanya sampai susah tidur gitu tadi aku udah bilang ya. Jadi aku ngerasa dia sepertinya pengen banget ketemu sama kalian ya, pengen banget bisa, mungkin lagi pandemi seperti ini jadi agak susah bisa bertemu, atau mungkin kalian menjalin hubungan lewat media sosial mungkin ya, jadi pengen banget ketemu kalian gitu yang aku rasain. Oke, baik, aku mulai ya. Untuk pile nomor 1 Dia Yang Terperangkap Pesonamu, Three of Swords ya. Jadi di sini aku ngerasain orangnya tuh sensitif banget, makanya aku udah bilang tadi ya, dia orangnya mudah terluka, mudah takut gitu ya, mudah gelisah, takut ditolak. Pikirannya tuh kayak kebanyakan negatifnya gitu. Kebanyakan gelisah-gelisah gimana gitu ya. Aku ngerasa dia itu punya kepercayaan diri yang memang rendah. Dia itu memang udah punya pengalaman yang gak mengenakan gitu ya. Jadi dia agak-agak ragu-ragu gitu ya. Yang aku rasain orangnya, dan sangat sensitif itu juga berdasarkan dari masa lalunya gitu. Aku ngerasa dia kayak ada semacam childhood issue juga. Aku ngerasa emang sekitarnya dia itu tuh ngebuat kayak mental dia sendiri juga kurang kuat gitu yang aku rasain. Dan aku ngerasain di sini gitu ya, pembawaan orangnya tuh ngerasa pride itu tuh penting banget. Jadi dia takut banget kalau itu ibaratnya kayak ada posisi yang kayak kalau dia sampai tertolak oleh seseorang, atau mudah baper sama orang. Dia takut kalau misalkan pikirannya dia itu kayak mudah terpengaruh dengan orang lain kayak gitu. Jadi orangnya lumayan lumayan sensitif gitu ya, mudah sakit hati, mudah
kebawa pikiran, mudah berpikiran negatif, itu yang aku rasain. Tapi memang di sini aku ngerasainnya karena dia memang basicnya logik gitu ya. Dan yang menyakiti dia itu biasanya memang dia masuk ke arah logika dulu baru akhirnya ke hati. Aku ngerasain di sini memang pembawaannya sebenarnya orangnya pintar gitu ya, dia orangnya pintar secara logika, tapi punya kelemahan dalam memproses perasaan gitu yang aku rasain. Jadi kayak dia itu tuh susah mensinkron ya, sinkron antara pikiran dan hatinya, dan apa yang harus dia katakan itu tuh agak ada apa ya, ada kayak ada konslet gitu kali ya, jadi agak-agak susah disinkronin. Aku ngerasa dia orang yang punya ketakutan atas pengkhianatan oleh orang lain gitu yang aku ngerasain. Jadi kayak dia takut banget pokoknya disakiti oleh orang lain, itu yang aku rasain ya. Jadi mungkin kalian dealing juga sama air sign ya, bisa jadi di birth chartnya ada Gemini, Libra, sama Aquarius. Oke. Baik, aku ngerasa juga di sini dari angka 3 juga dia basicnya orangnya stabil secara logika gitu ya, tapi perasaan gak stabil. Gitu yang aku dapetin. Oke, karena kadang perasaan sama logikanya dia itu clash gitu loh yang aku rasain ya. Oke, aku akan lanjut ya. Energi hubungan kalian nih sekarang seperti apa nih ya? Oke, di sini ada Neptunus, oke. Kemudian di sini ada ya Taurus ya. Halo Taurus, atau mungkin kalian dealing sama Taurus ya. Kemudian di sini ada First of House, oke ya. Aku ngerasain di sini gitu ya, energi hubungan kalian itu memang secara apa ya, secara hubungan sekarang itu tuh kayak kurang grounding, kayak baik untuk dipikirkan secara halu gitu ya, atau secara imajinasi gitu ya. Jadi kayak ini adalah hubungan yang andaikan saja gitu aku bersama dengan dia, ini pasti hubungan yang wow gitu. Jadi ini kayak hubungan sebatas imajinasi sejauh aku tangkap gitu, karena ada hal yang mungkin kalian ada perbedaan secara apa ya, status di masyarakat gitu ya, ada hierarki yang agak nggak sepadan menurut aku. Jadi apa yang kamu punya sama dia punya juga berbeda, jadi cuma kayak sebatas halu aja jadinya. Gitu. Mungkin dia udah kebayang gitu ya, kalau aku sama kamu gitu, ibaratnya dia lihat kamu tuh princess, dia tuh kayak jelata gitu ya, dia ngerasanya kayak aku bisa ngasih apa ke kamu gitu kan, ya udah fix lah bakal ditolak sama kamu, orang kamu princess. Nah semacam kayak gitulah yang aku tangkap ya. Aku bakal coba ya di sini energi hubungan kalian melalui kartu-kartu ragu yang udah aku tulis juga ya. Oke. Energi hubungan kalian. Oke. Di sini ada Miss Independent Neo. Oke, kita baca ya. And she move like a boss, do what a boss do. She got me thinking about getting involved. That's the kind of girl I need ya. Oke, jadi ya berarti memang energi hubungan kalian itu tuh dia ngerasa kamu tuh kayak apa ya, wanita yang dominan gitu ya, sosok yang dominan, sosok yang mandiri, sosok yang leader gitu ya, yang kemungkinan apa ya, nggak perlu orang lain lah gitu, nggak perlu cowok, nggak perlu pasangan, atau bener-bener kayak strong sendiri gitu loh yang aku tangkap ya. Jadi mungkin karena kamu saking apa ya, secara strata itu berbeda gitu ya daripada orang-orang yang biasanya dekat sama dia, dan dia ngerasa kamu itu orang yang sangat mandiri, strong, pinter, punya posisi, itu tuh kayak ngebuat dia ya itu ya udah kayak wah pasti kamu nggak butuh orang lain, kamu pasti nggak butuh orang kayak aku di hidup
di hidup kamu, apalagi karena aku ngeliat tadi kan dia itu punya kepercayaan diri yang rendah, sedangkan kalau di Miss Independent Neo ini itu terlihat banget. Coba nanti kamu lihat aja ya di videonya ya, itu sangat percaya diri, sangat menginspirasi gitu, kayak idola banyak orang lah gitu. Jadi aku ngerasa dia adore banget sama kamu, tapi dia yakinnya kayaknya kamu sama ke dia kayak biasa aja, atau mungkin nggak ngeh kamu banget gitu ya. Oke, kemudian di sini ada kasmaran Jess. Oke. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Oke, yang tadi aku udah bilang ya. Jadi di sini dia udah biasa kok secara logika mungkin ya dealing sama banyak hal gitu. Tapi terkait tentang kamu, ada sesuatu hal di diri kamu kayak nge-trigger dia banget gitu, ngebuat dia sangat tertarik sekali, bahkan sampai pikirannya dia sendiri tuh out of control gitu untuk ngemikirin kamunya gimana caranya, aku kok mikirin kamu jadinya gitu. Jadi kayak perasaannya dia juga udah mencuat-cuat kok soal sama kamu, kasmaran lah pokoknya. Kamu tuh kayak hal yang bener-bener bikin dia apa ya, termood booster gitu harinya ya tentang kamu. Jadi kayak ada suatu hal di diri kamu tuh yang ngebuat dia jadi kayak meledak-ledak gitu secara perasaan gitu yang aku tangkap. Jadi dia bener-bener kasmaran sama kamu, tapi dia mungkin ngerasanya mungkin ini one side things gitu ya, mungkin ini hanya cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Dia jadi ngerasa kayak ini cuma aku doang gitu ya yang aku tangkap. Oke, baik, kita akan lanjut ya ke alasan dia nih terpesona sama kamunya nih ya, biar kamu tahu nih kenapa nih orang sampai segitunya sama kamu ya. Alasan dia terpesona sama kamu, file nomor 1. Alasan dia terpesona sama kamu, file nomor 1. Oke ya. Oke. Aku ngerasain kayak dia ngerasa kamu tuh orang yang sosok yang misterius gitu, sosok yang misterius yang gak banyak dia tahu. Kamu tuh misalkan pergerakannya lagi gimana sekarang, orang yang suka menyendiri ya, orang yang suka mencari apa ya, pencerahan dan jawabannya dari diri kamu sendiri. Jarang gitu kamu kayak minta-minta bantuan sama orang lain, dan tidak terlihat kayak orang yang butuh orang lain. Kayak kamu tuh baik-baik aja kok kamu sendiri juga gitu ya. Oke, alasan dia terpesona sama kamu ada 6 of Pentacles ya. Kemudian ada The Hangman. Oke. Kemudian ada 3 of Cups. Jadi aku ngerasain gitu ya, dia itu suka banget ya sama kamu, dia terpesona sama kamunya tuh karena kamu tuh orangnya dermawan dan suka nge-share gitu ya, entah itu knowledge atau barang atau sesuatu hal lah. Kamu tuh bukan orang yang suka nge-keep sendiri apapun, nggak serakah, nggak cuma mikirin diri sendiri. Jadi itu yang dia suka, kamu kayak do something ke orang lain gitu ya, ke masyarakat mungkin. Aku ngelihat kamu itu di mata dia tuh kayak apa ya, dia tuh terpesona banget sama kamu tuh, kayak kamu dermawan banget, kamu orang yang sangat membuat dia tuh menyadari gitu kalau misalkan ada banyak hal di dalam dirinya dia juga bisa dia share ke orang lain gitu, tapi dia nggak lakuin mungkin selama ini ya. Jadi kayak kamu tuh kayak inspirasinya dia untuk melakukan segala sesuatu juga gitu. Ada hal yang di diri kamu selalu men-trigger dia gitu ya. Terus dia itu suka banget cara pandang kamu atas sesuatu hal, atas dunia, atas hidup, atas suatu hubungan mungkin ya, hubungan percintaan yang mungkin dia tahu gitu, tapi masih menerka-nerka tepat ya, karena yang tadi ya kamu itu kayak apa ya, kayak punya healthy boundaries yang bagus sama dia. Jadi dia nggak tahu terlalu banyak soal kamu, dan
yang dia lihat ya mungkin sebatas yang dia observe gitu ya. Tapi sejauh ini dia menangkapnya memang kamu itu punya cara pandang pikiran gitu ya, pikiran mental soal tentang hidup lah keseluruhan itu baik gitu. Ada kayak hal yang tidak dilihat oleh orang lain tapi kamu itu bisa menyadari hal tersebut gitu. Jadi ada kayak sisi kebijaksanaan di dalam diri kamu yang ngebuat kamu itu tuh berbeda gitu buat dia, di mata dia. Jarang ada orang yang punya kesadaran seperti itu, pemikiran seperti itu gitu. Jadi dia suka banget gitu cara pandang kamu, cara kamu dealing atas sesuatu hal kayak gitu ya. Oke, kemudian dia itu suka gitu ya sama kamu, terpesona sama kamu karena kamu tuh tahu kapan waktunya kamu harus kayak recharge ke diri sendiri ya, dan kapan kamu harus nge-share waktu kamu dengan orang lain. Jadi kamu balance gitu, nggak melulu kamu tuh kayak apa nih ya, kalau katanya mama aku tuh kayak ngukur jalan gitu ya. Kok jadi apa ini gitu ya, jadi wanita atau jadi apa nih, perempuan kerjaannya ngukur jalan terus, nah gitu, nggak model kayak gitu. Jadi kayak kamu itu balance gitu, kamu tahu mana tanggung jawab kamu lakukan, kapan kamu harus bersenang-senang kamu lakukan. Jadi itu suatu hal yang apa ya, ngebuat dia jadi tambah respect juga soal kamu gitu, yang bikin dia terpesona sama kamu karena kamu itu orang yang bisa strong berdiri sendiri, dan kamu juga bukan orang yang susah untuk bekerja sama dengan orang lain gitu ya, atau berkomunikasi dengan orang lain, atau mungkin welcome sama orang lain. Jadi kamu orang yang friendly gitu. Jadi ada saatnya kamu tuh kayak tahu gitu ya kapan harus menarik diri juga dari orang-orang yang toksik, dan ketika kamu akhirnya berkomunikasi atau ibaratnya berhubungan dengan orang lain gitu, tetap kamu orangnya apa ya, open to receive gitu ya, nggak ngeblok orang gitu, nggak ngeblok orang untuk ketika kamu menghadapi satu hal gitu ya, mungkin kecewaan atau apa, kamu tetap open dengan hal-hal yang lain di luar kemungkinan yang bisa kamu dapatkan gitu. Mungkin kamu misalkan contohnya nih, kamu beli donat, kamu ngerasain, oh di saat aku beli donat ini perut aku nggak enak nih gitu ya, dan di situ tuh kamu bukannya berpikir terkait tentang kamu tuh alergi donat atau apa, tapi kamu nyoba lagi tuh untuk makan donat mungkin di toko yang lain. Tetap apa ya, tetap mencoba untuk melihat dulu gitu, nggak langsung apa ya, ngejudge sesuatu hal dengan gampangnya gitu. Tetap kamu kayak welcome hal yang mungkin buat beberapa orang tuh kayak ngerasa trauma, aduh aku makan donat di situ aku langsung sakit perutku gitu, aku trauma, aku nggak mau makan donat lagi kayak gitu. Kalau kamu enggak, kayak kamu tetap mencoba gitu ya, dan tetap berpikiran positif. Dan mungkin itu yang aku ngerasain, ada kayak semacam perbedaan yang besar sama dia yang tadi ya, yang pikirannya tuh suka negatif duluan, suka kayak apa ini ya, nge-close duluan, ngeblok duluan. Kalau kamu enggak gitu, tetap terbuka aja, seolah-olah kayak kamu tuh orang yang nggak pernah ngerasa nggak pede gitu ya, nggak pernah ngerasa gelisah, seolah-olah kamu tuh orang yang nggak takut untuk menghadapi orang lain atau menghadapi perasaan kamu sendiri. Jadi kayak kamu open aja gitu. Dan itu kan agak berbeda dengan dia yang tadi aku sebutkan kan. Jadi mungkin itu ada kayak semacam apa ya, opposite attraction antara kalian berdua, itu yang aku rasain ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Alasan dia terpesona sama kamu nih aku tambahin ya. File nomor 1, alasan dia terpesona sama kamu. Oke. Di sini ada
Surround yourself with your soul tribe. Jadi di sini dia senang gitu ya, kamu itu orang yang bisa tahu kayak apa ya, menjalin suatu hubungan itu tuh nggak perlu loh kayak satu kota kamu temenin semua gitu ya, oh temen aku banyak gitu kan segala macam gitu, enggak, tapi kamu kayak orangnya fokus ke kualitas hubungan pertemanan kamu. Jadi kemungkinan besar mungkin kamu punya sahabat dari TK, sahabat dari SD gitu, kamu menjalin hubungannya tuh bener-bener kayak apa ya, seakan itu akan jadi sumber hidup gitu loh. Jadi dan dia itu seneng kamu bisa ngefilter sekitaran kamu gitu ya, dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kamu gitu. Lucu ya, aku ngeliat kepangan kayak gini tuh warna rambut kayak apa nih, gulali gitu ya. Jadi gimana gitu, gemes-gemes sendiri. Aku ngerasain kayak mau berapapun umur kamu tuh kayak energi apa nih ya, yang wild and free gitu ya, model seperti itunya tuh kayak tinggi gitu. Tetap kamu menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar gitu ya, apalagi sahabat-sahabat kamu ya. Kamu pintar untuk menjaga hubungan gitu dengan orang-orang yang kamu anggap ya penting gitu ya dalam hidup kamu ya. Kemudian di sini ada step out of your comfort zone and try something new. Yang tadi aku udah bilang ya, kamu itu agak berbeda sama dia yang aku tangkap. Jadi dia orangnya mungkin agak kaku gitu ya. Kalau kamu itu orang yang benar-benar punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman kamu. Kamu kayak ada pembawaan adventure yang lebih daripada dia yang aku rasain di sini gitu ya. Oke. Gitu, aku ngerasainnya kayak apa ya, coba nih kamu lihat ya, dia itu mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya, walaupun itu di luar dari kenyamanannya, dengan dia merasakannya itu ya. Jadi ada kayak apa ini ya, aku rasa tuh kayak angin yang membawa serpihan-serpihan ini gitu ya, yang dia rasakan sendiri gitu. Terlihat kan ya kayak ada terpaan angin di sini. Jadi kayak melakukan sesuatu hal yang baru berdasarkan intuisi, berdasarkan hati yang kamu rasa itu benar untuk dilakukan dan baik untuk dilakukan. Jadi aku ngerasa apa ya, dia terpesona sama kamu punya intuisi yang mungkin lebih on point ya daripada dia gitu. Kalau dia mungkin ada semacam rasa ketakutan untuk mengikuti intuisinya sendiri, kata hati dia sendiri, kalau kamu enggak. Kamu orang yang kayak apa ya, risk taker gitu. Kamu orang yang percaya akan hal yang baik nanti akan terjadi sama kamu ke depannya, dengan mungkin gak perlu harus mungkin kayak dia gitu ya, mikirin segala sesuatu halnya itu sampai apa nih, kayak nightmare sendiri gitu ya, kayak terlalu banyak yang di-worryin, kayak terlalu banyak yang harus di-worryin gitu dalam hidup. Sedangkan kamu kayak ya, walaupun aku nggak tahu gitu mungkin secara logika itu gimana, di depannya aku mau nyoba kok. Aku yakin ada suatu hal yang baik gitu ya. Itulah yang mungkin disebut dengan tawakal. Jadi kamu tuh tawakalnya itu bagus gitu ya. Tawakal itu kan bukan hal yang kita apa ya, cuma jalani aja, tapi kita meyakini suatu hal yang baik akan ada di depan. Nah itu kamu gitu yang bikin dia terpesona sama kamu ya. Oke, baik, aku bakal lanjut lagi ya. Oke, soalnya aku ngerasain apa ya, kamu tuh tipikal orang yang suka ini apa, kayak in tune with nature, in tune with your apa ini ya, your soul gitu ya, with universe gitu. Kayak ada hal yang ngebuat dia kayak ya ampun gitu ya, kok bisa ada orang yang sedamai kamu gitu ya. Yang se high five kamu gitu ibaratnya ya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung ke perasaannya kepadamu nih ya, perasaannya kepadamu ya. File nomor 1, perasaannya kepadamu. Oke ya, aku ngerasain kayak
dia kayak apa ya, yang dealing sama kamu ini jelas dia masih single. Jadi ini bukan orang yang lagi punya pasangan atau gimana gitu. Dia punya perasaan yang cukup stabil yang aku ngerasain sih ya ke kamu. Oke. Baik, di sini ada the moon ya. Lihat ya. Kemudian di sini ada eight of wands. Oke. Kemudian di sini ada seven of cups. Jadi dia itu perasaannya ke kamu tadi ya stabil. Dia melihat kamu tuh salah satu hal yang baik gitu ya, yang bikin dia bisa menyelami perasaannya sendiri, yang dia ngerasa kayak suatu hal yang apa ya, membuat dia tuh ada kayak semacam letupan-letupan di perasaannya. Jarang ada yang ngebuat dia seperti itu, karena dia orangnya juga sangat nyaman dengan kesendiriannya dia. Jadi ada kayak semacam apa ya, vibes yang agak sama-sama kamu sama dia, dan juga tadi ya ada hal yang berbeda juga yang mungkin sangat bertolak belakang. Aku ngerasa kayak apa ya, perasaannya dia ke kamu itu cukup stabil. Dia ngerasa ada satu hal di diri kamu yang ngefulfill di diri dia, kayak ada hal yang melengkapi gitu yang aku rasain dari berbagai banyak pilihan dia juga ya terkait tentang percintaan. Kamu itu salah satu dari sekian banyak pilihan yang ngebuat dia lebih punya kayak ada semacam perasaan yang mendalam dan letupan-letupan perasaan yang ngebuat dia kayak fireworks gitu rasanya ya. Jarang ada yang seperti itu. Jadi ada semacam balancing antara itu ya, lasting energy sama depth feelings gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang ngebuat dia kayak seakan ini tuh suatu hal yang biasa terjadi gitu. Ini dia ngerasain kayak waduh gitu ya hati aku letup-letup gitu, aduh hati aku kok terhanyut seperti ini. Bikin dia kadang suka nggak ngerti gitu, kayak nggak ngerti dengan perasaan dia sendiri, nggak ngerti tentang hasrat dia sendiri ke kamu. Seolah-olah ya tadi ya, bener yang tadi udah katakan di kasmarannya tuh ya, kayak bikin dia nggak mampu banget buat nahan itu semua. Itu yang aku rasain ya. Oke, baik, aku bakal tarik lagi ya dari channel message ya untuk melengkapi ya perasaannya kepadamu ya, pile nomor 1 ya. Perasaannya kepadamu, pile nomor 1. Oke. Oke. Di sini ada please give me a chance. Perasaannya dia, please give me a chance, pile nomor 1 katanya. Karena mungkin ya tadi ya, saking kamu asik sendiri, sebagai Miss Independent gitu, yang mungkin dia juga ngerasa andaikan saja imajinasiku ini bisa jadi suatu hal yang nyata gitu ya. Ada hal yang mungkin ini bukan hanya sekadar imajinasi, tapi harapan gitu ya, harapan yang ingin dia kabulkan. Seenggaknya kasihlah dia kesempatan gitu loh, maksudnya dia untuk lebih dekat sama kamu, untuk bisa menjalin suatu hubungan sama kamu kayak gitu ya. Mungkin ada hal yang kayak semacam apa ya, miss opportunity gitu ya. Ada hal mungkin kamu udah kasih gitu ke dia, kayak semacam peluang, tapi mungkin itu karena rasa ketakutan dia sendiri akan hal-hal yang menyakitkan, ada hal yang dia tidak mengerti secara logika sama kamu, itu yang ngebuat dia jadi kayak kehilangan kesempatan gitu ya. Kamu kayak semacam ya sosok yang miss opportunity-nya dia gitu ya, padahal kamu spesial sekali. Jadi
perasaannya dia ke kamu tuh, dia pengen banget kamu tuh ngasihin dia seenggaknya kesempatan lagi lah, kalaupun ternyata sebelumnya kamu udah ngasihin dia kesempatan tapi ya mungkin tidak dia pergunakan dengan baik gitu ya, karena dia kurang tawakal, nggak kayak kamu gitu ya. Yang aku rasain. Oke, kasihan amat dianya ya. Oke, kemudian di sini ada am I wasting my time. Oke, jadi untuk beberapa yang dari kamu, aku rasa dia kayak nungguin kamu di sini, aku ngerasainnya. Jadi dia ngerasa apa ya, ada hal yang ingin dia harapkan dari kamu itu terkabul gitu, tapi mungkin sama ini yang tadi aku udah bilang ya, kita dealing sama orang yang sebenarnya pengen banget ketemu sama kamu, jadi kemungkinan besar dia nungguin kamu bisa ketemu sama kamu, tapi sampai detik ini belum ada kayak semacam peluang yang memungkinkan untuk kalian seenggaknya kembali berkoneksi kembali atau ketemu gitu yang aku tangkap di sini. Oke, baik. Kalau aku lihat di sini untuk birth chartnya atau zodiaknya ada Pisces, Taurus, Aries, Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius. Di sini strong banget ya, strong banget di sini di Pisces, Aries, ya paling strong di sini Pisces juga. Oke, daripada Aries, Pisces ya tuh strong banget di sini. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, dan sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, ya. Aku ngerasain soalnya apa ya, banyak pikirannya tuh selain mikirin kamu. Tampaknya mungkin ya yang tadi ya ada tulisan please give me a chance ini, aku ngerasain kayak dia ada kayak semacam salah sama kamu juga, yang kemungkinan besar dia belum mengucapkan apa ya, maaf sama kamu ya, apa atas apa yang udah pernah terjadi. Jadi itu kayak semacam apa ya, hutang gitu ya. Bikin dia jadi kepikiran terus juga, dia sebenarnya ngerasa nggak enak hati juga. Ada hal yang seperti itu yang aku rasain, ada hal yang dia sesali dan pengen minta maaf gitu sama pile nomor 1 yang aku rasain ya. Oke, kita lanjut saja ya. Dia yang terperangkap pesonamu, pile nomor 2, Ten of Cups ya, safety. Oke, Ten of Cups di sini aku ngerasain orangnya tuh sangat ceria ya. Orangnya suka memberikan kebahagiaan ke orang lain, orangnya itu sangat bright gitu orangnya ya. Orangnya itu kayak orang yang periang, ceria, orang yang humoris, orang yang penyayang, orang yang suka memberikan hal yang apa ya, bentuk-bentuk kayak dukungan, support gitu ya. Aku ngerasa orangnya sangat suportif, sangat punya apa ya, punya pembawaan untuk membahagiakan orang lainnya tuh besar gitu. Dan tadi aku udah bilang kan, kita tuh dealing sama orang yang tadi ini ya, keterbalikan gitu kan, tadi ya keterbalikan Kak, kayak orang yang sangat apa ya tadi ya, untuk di penjelasan quick brief di awal itu kan kayak orang yang sangat punya pikiran banyak lah ini itu. Tapi aku ngerasa di sini ini bukan tentang orang yang banyak pikiran karena tadi ya, kayak pile nomor 1 karena dia sensitif, karena dia takut terluka. Aku ngerasain gitu kalau dia itu memang punya kayak semacam pikiran sendiri, itu pengen banget gitu ya ketemu sama kamu, itu karena ingin membahagiakan. Kayak ada hal yang ingin dia celebrate ke kamu juga, ada ingin hal yang dia curahkan, tumpahkan ke kamu, ada hal yang ingin dia
share sama kamu gitu, kebahagiaan yang ingin dia berikan ke kamu. Jadi dia itu sampai kayak susah tidur gitu ya mikirin itu, karena udah kebayang gitu kalau nanti ketemu pengen lakuin, mungkin dia udah punya listnya duluan gitu ya A I U E O pengen dia lakuin sama kamu gitu. Aku ngerasain apa ya, dia itu suka membayangkannya itu tuh sampai suka ada, jadi kayak baper sendiri, pengen banget mewujudkan itu segera menjadi nyata, pengen banget ketemu sama kamu, melakukan hal yang ada dia sudah plan gitu ya, list kayak apa yang ingin dilakukan sama kamu juga nanti ketika nanti akhirnya bareng, mungkin ya, mungkin gara-gara masa pandemi kayak gini, mungkin lagi PPKM segala macem ya, jadi agak susah gitu ketemu sama kamu. Jadi ada hal yang ingin dia share sama kamu, itu yang aku tangkap di sini ya. Mungkin kalian dealing sama di birth chartnya ada Pisces, Scorpio, Cancer gitu ya. Aku ngerasain ada hal yang ingin dia buka gitu perasaannya sama kamu, itu sih aku tangkep ya. Orangnya sangat friendly gitu, sangat friendly, bright kayak gitu, suka kepikiran aja gitu kadang malam-malam gitu ya bikin dia jadi kayak takut nggak bisa ada waktu, mungkin ya nggak bisa mewujudkan apa yang dia pengen share gitu ya dari perasaannya dia ke kamu. Ada hal yang dia takut itu tidak terwujud, itu sih yang aku tangkep ya untuk file nomor 2. Oke, baik, kita lanjut saja ya ke energi hubungan kalian sekarang untuk file nomor 2 ya. Dia yang terpesona sama kamu nih. Oke, energi hubungan kamu ada Ten of House ya. Kemudian di sini ada Saturnus, oke. Kemudian di sini ada Capricorn. Mungkin kalian dealing sama Capricorn di birth chartnya atau ini birth chart kalian juga ya. Oke, baik. Yang aku tangkap di sini ya, energi hubungan kalian itu lagi terfokus pada apa ini ya, completion, untuk ada hal yang ingin kamu wujudkan gitu di hubungan ini. Aku ngerasain terkait tentang harapan mewujudkan masa depan bersama, itu sih yang aku tangkap di sini ya. Energi hubungan kalian seperti itu, lagi fokus ke situ ya. Jadi dia yang terperangkap pesonamu ini tampaknya orang yang ingin memberikan masa depannya bersamamu itu Oke, dia sangat fokus sekali gitu ya. Energi hubungan kalian tuh ya itu, fokus untuk ke masa depan. Ada yang perlu di completion gitu, ada yang perlu di completein dari apa yang kalian sudah planningin untuk masa depan gitu ya. Dan mungkin ya itu ya, nggak bisa ketemu dulu atau bagaimana, mungkin karena lagi terfokus ke arah pekerjaan dulu gitu. Yang aku ngerasain ada hal-hal yang perlu diwujudkan dulu gitu ya, sebelum akhirnya mungkin nanti kalian bertemu atau kalian bisa ya meet up kembali gitu kali ya. Oke, baik, aku bakal tarik lagi ya dari kartu-kartu lagu yang udah aku tulis ya, energi hubungan kalian bagaimana. Oke. Aduh, oke. Ya. Oke, di sini ada Broken Hearted, Jeremy Patient, Victory Kelly. Oke, kita baca bareng-bareng. But I guess I'm lonely, broken hearted, life is not over. I can start again while I'm lonely, broken hearted. It's a hurting things to get over. Jadi di sini sepertinya energi hubungan kalian sampai ada yang harus putus sama orang tersebut ini ya, sampai nggak ada hubungan lagi sama dia. Jadi ada hubungan yang terputus, aku ngerasain. Dan dia sebenarnya apa ya, energinya tuh masih belum bisa move on dari kamu tepatnya gitu ya. Dia benar-benar ngerasain kesepian terkait ya itu ya, apa yang harus kalian prioritasin dulu untuk masa depan kalian ya. Ada yang perlu kalian harus prioritaskan dulu gitu daripada hubungan kalian. Dan ini sebenarnya ngebuat dia ya cukup
tersiksa gitu ya secara batin gitu. Pantesan di sini ada hal yang tadi ya, kita dealing sama orang yang jadi kayak ada nightmare sendiri lah, dia sampai susah tidur gitu kepikiran kamu ya. Ada hal yang menyakitkan yang terjadi di antara kalian tampaknya ya. Jadi sini ingat ini kolektif reading ya, jadi banyak energi yang aku tarik di dalam sini. Kalau kamu nggak ngerasa aku nggak kayak gitu, kak, nggak apa-apa, mungkin ada yang subscriber atau viewersku yang punya energi hubungan seperti ini gitu ya. Jadi mohon diingat ya, kalau pengen lebih in tune lagi, request personal reading aja, klik yang ada di link deskripsi video YouTubeku. Oke, baik, kita lanjut. Oke, on bended knee, Boyz II Men ya. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back? Jadi ini kemungkinan besar ini orang masa lalu kalian, bener ya. Ini yang tadi aku udah ngerasain orang masa lalu kalian. Kemungkinan besar mantan ya. Langsung waduh kak, mantan gak? Gitu. tenang apalagi kalau kalian udah putus gitu ya. Tenang ya, kalau kalian gak punya perasaan sama mantan kalian juga gak apa-apa, aku tenang aja kan, dia yang terperangkap pesonamu, jadi gak masalah kan ya. Kalau masih ada yang terpesona sama kamu walaupun itu mantan atau orang-orang terdahulu ya. Jadi aku ngerasain energi hubungan kalian ya bener-bener tadi ya, ada yang akhirnya terpisah hubungan karena yang tadi ya, ada hal yang belum diwujudkan juga. Ada yang memang putus, literally putus, sudah lama berhubungan akhirnya putus, dan ya energi hubungannya ya terfokus untuk masa depan ke depan aja, baiknya seperti apa untuk masing-masing. Dan aku ngerasain memang berarti dia masih bisa belum move on gitu ya, walaupun dia coba untuk fokus untuk ke depan tanpa kamu, ini terus kayak terbawa gitu. Dia tetap ngerasa pesona kamu tidak terelakkan lagi, pal nomor 2 ya, sampai susah move on untuk para barisan para mantan gitu ya. Oke, baik ya. Selama mantan kamu gak punya pasangan lagi mungkin agak susah gitu ya, atau mungkin bahkan udah punya pasangan lagi tapi energinya tetap terfokus ke kamu gitu ya. Karena banyak banget orang yang memang ya terserah mau akhirnya mau TTMK sama orang, atau mau pacaran, mau tunangan, mau nikah gitu. Kalau ternyata pikirannya dia ke kamu gitu ya, walaupun sampingnya ada siapa, itu memungkinkan seperti itu. Jadi mungkin ya biarkan itu menjadi apa ya, menjadi nilai plus buat kamu, dan gak usah terlalu dipikirkan kalau kalian gak mau dealing sama para mantan ya. Oke, biarkan itu menjadi apa ini ya, masalah dia dengan pasangannya masing-masing gitu, kalau dia udah punya pasangan. Oke, karena pesona kamu tidak terelakkan, pal nomor 2 ya. Oke, biasalah gitu ya. aduh. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, energi hubungan kalian tadi sudah, kita lanjut langsung ya ke alasannya dia nih. Alasannya dia terpesona sama kamu tuh apa? Pal nomor 2, alasan dia terpesona sama kamu tuh apa? Oke, baik, aku ngerasain ya, kamu itu orang yang sangat penyayang, orang yang sangat apa ya, pintar gitu ya menjalin suatu hubungan, mau itu hubungan baru dengan siapapun gitu ya, hubungan pertemanan, relasi, koneksi. Ada hal yang kamu itu apa ya, bisa mengawalinya dengan mudah gitu, dengan lancar gitu. Nggak semua orang kan bisa terbuka ya terkait tentang perasaannya gitu ke orang lain. Kalau kamu tuh bisa, itu sih yang aku tangkap ya. Di sini ada Ten of Cups, lihat tuh energinya sama dong kalian.
Di sini Ten of Cups. Jadi sebenarnya dia kayak melihat diri dia sendiri sebenarnya sama kamu ya. Kamu orang yang, lihat di sini Ten of Cups-nya berdua, ini berdua juga dong. Dia ngerasa kamu tuh kayak ya soulmate-nya dia. Gitu yang aku rasain. Kamu tuh kebahagiaannya dia, kamu kebahagiaannya dia, dan dia kebahagiaan kamu gitu. Dia ngerasa aku nih kebahagiaan kamu loh gitu. Oke, dia terpesona sama kamu. Kamu orang yang bisa nge-share kebahagiaan kamu dengan siapapun, dengan apa ya, orang-orang sekitar kamu, apalagi pasangan. Kamu orang yang sangat romantis ya, romantis, penyayang, sangat nurture sama pasangan kamu. Aku ngerasain kamu orang yang sangat tulus ya. Jadi dia bener-bener apa ya, seolah kasih sayang kamu itu tidak tergantikan dengan siapapun gitu dalam hidupnya dia. Kemudian di sini ada the moon. Oke. Baik. Jadi aku ngerasain gitu ya. Alasan dia terpesona sama kamu itu, dia ngerasain kamu tuh hal yang ingin dia apa ya, dia udah kebayangin ketika nanti akhirnya dia punya pasangan, punya sampai nikah segala macam, itu kamu adalah bayangannya dia, kamu adalah udah ada di kepalanya dia gitu. Aku nanti misalnya tahun depan aku nikahnya sama kamu kayak gitu. Dia udah bilang itu dan sudah bayangkan itu udah dari mungkin di saat dia masih menjalin hubungan sama kamu. Dan mungkin walaupun dia sama siapapun yang lagi sama dia sekarang, siapapun di hidupnya, mungkin dia nggak bisa sampai seperti itu gitu ya. Seolah-olah kayak tidak terbayangkan kalau misalnya harus bersama dengan orang yang sama dia sekarang, atau yang udah menikah mungkin sama dia sekarang. Dia kayak apa ya, punya dunia yang berbeda gitu, dalam artian kayak dalam kenyataan dia akhirnya harus sama siapa, padahal yang diharapkan itu siapa. Jadi kamu kayak apa nih ya sebutannya ya, mantan terindah gitu. Langsung nyanyi gitu ya. Nyanyi lagunya. Oke. Ya, menurut aku sih yang apa ya, wajar kalau misalkan dia masih belum move on gitu ya sama kamu. Biarkan ini jadi baggage-nya dia gitu ya, bebannya dia dengan pasangannya. Kalau dia udah punya pasangan, jadi kamu nggak perlu utak-atik lah kalau kamu nggak mau dealing lagi sama mantan gitu ya, karena nanti apalagi kalau dia udah punya pasangan, ruwet deh gitu, nanti kamu jadi apa nih, public enemy. Tapi pasangannya nanti bakal apa ya, ngerasa gak nyaman banget sama kamu gitu, walaupun mungkin kamu gak ngapa-ngapain kayak gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Queen of Swords ya. Oke, jadi dia ngerasain gitu ya, gimana dia gak terpesona nih sama kamu. Kamu orangnya tuh pinter, kamu orangnya tegas, tahu kapan harus memberikan suatu apa ini ya, perasaan, men-share hal terkait tentang feelings kamu, gimana kamu bisa menyayangi seseorang, dan kapan harus bersikap tegas, karena kamu ngerti banget self worth kamu. Kamu tahu kamu tuh deserve apa, kamu tuh pantas diperlakukan seperti apa. Kamu ini orang yang sosoknya sangat dewasa, pintar, cerdas, sharp ya, kalau ngomong tuh jelek gitu ya. Biar membuat orang jadi tersadar gitu ya. Jadi kayak semacam insight gitu ya. Jadi kayak dia sangat terpesona sama kamu itu. Mungkin di hidupnya dia atau siapapun nggak ada ibaratnya yang complete package kayak kamu nih ya. Tahu kapan harus sangat full sama orang gitu ya, dalam terkait tentang feelings, dengan perasaan, kapan harus menggunakan logika gitu untuk apa ya, kayak semacam ngebalance gitu antara perasaan dengan logika. Kamu orang yang balance gitu, jadi orang yang memang dia anggap sangat apa ya, sangat bisa diandalkan gitu, sangat bisa diandalkan, bisa dipercaya, sangat ngebuat dia tuh nggak ngerti lagi gitu ya, kenapa ada apa nih, paket komplit di kamu itu ya.
Itu yang aku tangkap. Oke, baik, aku bakal tarik lagi ya, alasan dia terpesona sama kamu tuh apa nih. Oke, treat yourself to something beautiful today. Aku ngerasain ya, kamu itu gitu buat dia gitu ya, orang yang tahu kapan harus melakukan me time, kayak memberi self love kamu tuh ada gitu, self love kamu, self worth kamu tuh ada. Jadi kamu bukan seseorang yang menantikan seseorang untuk memberikan sesuatu ke kamu untuk kamu ngerasa lebih baik, lebih dicintai. Itu enggak, kamu suka nge-treat diri kamu sendiri untuk merasakan hal itu gitu ya, nggak perlu ngandelin seseorang dan akhirnya nuntut seseorang. Itu yang aku tangkap ya. Jadi aku ngerasa dia itu terperangkap pesona kamu itu alasannya karena kamu selalu mempunyai hal dalam setiap hari kamu tuh yang kamu syukuri gitu ya, syukuri. Jadi dia tuh ngerasa kayak hidup itu juga indah gitu untuk dijalani, dan kamu memang orang yang cukup cukup sensitif dan cukup sadar gitu ya akan kehidupan gitu melalui kecerdasan kamu dan juga empati kamu yang besar. Di sini aku ngerasainnya, aku ngerasa hari bersama kamu itu jadi jauh lebih ringan, lebih indah daripada hari dia bersama siapapun. Itu yang aku tangkap ya. Oke, alasan dia terpesona sama kamu satu lagi ya untuk tahun nomor 2 ya. Oke, you are pure magic. Oke, jadi di sini ya alasan dia terpesona sama kamu, langka, kamu tuh langka, kamu bener-bener orang yang dia kira mungkin nggak ada gitu di dunia, ada orang model kayak kamu ya, yang pinter, yang juga bisa mencurahkan perasaan kamu sendiri gitu ya. Terkadang kan orang pintar susah tuh yang ekspresiin sesuatu atau mencurahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan melalui pendekatan yang seakan mimpi bisa jadi kenyataan gitu. Jadi kayak terkadang kan kalau orang yang terlalu real gitu ya, realis gitu ya, itu dia mikir yang secara sangat sesuatu yang reachable aja gitu, sesuatu hal yang ya kalau misalkan segala sesuatu hal itu yang memungkinkan aja lah, sesuai dengan logika aja lah gitu kan. Jadi nggak terlalu dreamy gitu ya untuk menyampaikan sesuatu hal atau menginginkan sesuatu. Kalau kamu enggak, kamu tuh percaya sesuatu hal yang beyond gitu, sesuatu hal yang bisa kamu lakukan breakthrough gitu, enggak, sesuatu halnya itu enggak terbatas gitu. Jadi kamu mampu untuk menggrab banyak opportunity gitu terkait tentang hari kamu nanti, masa depan kamu. Ada suatu hal yang baik yang bisa kamu lakukan dan kamu menginspirasi dia untuk mempercayai hal tersebut juga. Jadi kayak hari sama kamu tuh mungkin dengan hal-hal yang sederhana bisa bikin dia lebih happy, lebih nyaman, ngerasa hidup itu tuh sangat indah untuk dijalani gitu. Jadi kayak mungkin dengan keterbatasannya kamu sama dia mungkin selama ini gitu ya, makan cilok berdua aja tuh rasanya tuh udah happy banget gitu ya. Kayak orang-orang yang lagi dinner di rooftop mungkin gitu ya, di tempat yang high class gitu. Jadi ada hal di diri kamu itu ya pure magic ya. Ada hal yang tidak bisa dia describe. Kalau kamu itu menjadikan suatu hal yang mungkin biasa menjadi luar biasa ketika sama kamu. Ketika ada kamu juga, dia lebih percaya hal yang
tidak terbatas gitu untuk hidupnya, untuk dirinya. Itu yang aku tangkap ya. Oke, aku bakal ya tarik perasaannya dia ya kepadamu ya. Pile nomor 2, perasaannya dia kepadamu. Oke, perasaan dia kepadamu, pile nomor 2. Aku ngerasain kayak dia coba healing sih ya di keadaan ini. Dia coba untuk healing dengan apa yang sudah terjadi ya, udah jadi masa lalu kamu gitu yang aku rasain. Dia coba untuk balancing diri dia sendiri ya, lagi penyembuhan dia, aku ngerasain. Oke, di sini ada Death ya. Oke, kemudian ada Elder of Wands. Oke. Kemudian ada Initiate of Wands. Oh my god, lihat deh. Jadi Elder of Wands ini kayak King of Wands, ini Initiate of Wands ini kayak Queen of Wands. Jadi ini sebenarnya ini pair gitu ya. Ini pasangan gitu. Aku ngerasanya mana di tengah-tengahnya Death lagi ya, Major Arcana. Jadi dia sebenarnya perasaannya dia ke kamu, dia tuh coba healing ya, mencoba untuk tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau aja kalian jodoh, pengen ada kayak semacam dipersatukan lah kalau bisa memungkinkan gitu. Karena ini bener-bener apa ya, kayak kalian tuh sebenarnya kayak yang dia yakini kamu sama dia itu soulmate, seharusnya bersama. Itu yang aku rasain. Dan di sini ada kayak semacam apa ya, Death itu keinginan besar di diri dia ya, di perasaan dia untuk memulai suatu hal yang baru yang bisa seakan apa ya, memutar waktu atau ada kesempatan yang baru gitu ya, yang ngebuat kalian tuh bisa bersama lagi. Itu perasaannya dia kepadamu ya, lagi apa ya, lagi healing gitu dianya ya, atas apa yang dia yakini kalau kamu pantasnya sama dia pantasnya sama kamu, nggak dengan siapapun. Gitu yang aku rasain. Oke, ada hal yang aku ngerasa ada proses yang harus bermetamorfosis ya, kayak yang ada di sini, ada kupu-kupu di sini di antara kalian yang suatu saat dia sebenarnya berharap ada suatu kesempatan bisa bersama kamu lagi gitu. Dan ini dia lagi proses healing terkait hal tersebut. Oke, aku bakal melengkapi ya perasaannya dia kepadamu dengan channel message yang udah aku tulis ya. Untuk pile nomor 2, yang terperangkap pesonamu ya, perasaannya gimana dia kepadamu. Oke ya, dia apa ya, kayak nggak bisa berhenti buat nggak jatuh cinta sama kamu. Dia tuh kayak apa ya, kamu yang sekarang itu ngebuat dia selalu kayak kembali jatuh cinta sama kamu. Itu yang aku tangkap gitu loh ya. I'm taking my time, we have all the time in the world, ya kan, yang tadi aku udah bilang. Jadi dia ngerasa kalau kita masih banyak waktu kok, aku yakin nanti someday kamu sama aku lagi gitu. Kalau kamu butuh untuk kita putus sekarang, nggak apa-apa, nanti kita balik lagi gitu. Bisa begitu dia ya. Oke, di sini ada I like self confidence. Jadi dia tahu betapa menariknya kamu, betapa cantik ya kamu, betapa seksinya kamu, betapa banyak orang yang pengen sama kamu gitu ya. Kamu tuh kan berharga banget buat dia, dan dia yakin juga banyak banget orang yang sangat tertarik sama kamu gitu sekarang. Jadi sebenarnya dia dengan ini semua gitu, apalagi udah diputusin sama kamu gitu ya, atau hubungan kalian sudah terputus, sebenarnya dia memang punya masalah tentang confidence-nya dia kurang percaya diri, harus berkompetisi dengan orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngincer kamu gitu ya, karena kamu sangat apa ya, lovable gitu loh. Kemungkinan besar banyak orang yang udah ngantri buat kamu gitu ya, yang suka sama kamu. Jadi dia sebenarnya agak tidak siap
dengan segala macam kompetisi itu, tapi pada akhirnya juga nanti dia bakal mau gak mau harus berkompetisi gitu. Dia ya tahu tentang hal ini ya. Ya gimana juga kayak apa ini ya, energinya kayak energi cinta mati gitu sama kamu gitu yang aku tangkap. Oke. Baik, di sini aku ngerasa ya untuk birth chartnya ada yang nanya gitu kemarin untuk birth chartnya, Kak zodiak kok nggak diomongin zodiaknya. Birth chart itu zodiak ya, zodiak. Sunshine ya, di dalam birth chart itu ada sunshine, yaitu zodiak ya. Jadi coba kita lihat ya di sini untuk birth chartnya ya. Di sini ada Capricorn, kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, di sini strong banget Capricornnya. Oke, Capricornnya strong banget di sini. Oke, sama Pisces. Oke, jadi Capricorn dan Piscesnya strong banget di pile nomor 2. Oke, baik ya. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita ya. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke. Waduh, tiba-tiba ada suara dung gitu ya. Dari kemarin aku ngedenger gitu di langit suaranya dung dung gitu, padahal nggak ada fireworks juga, aneh banget ya. Oke, baik ya. Untuk masa lalu aku no comment lah ya. Kalau kalian memang pengen dengan orang yang masa lalu kalian, ya kalian terbuka aja karena dia sangat cinta mati dan terpesona gitu ya sama kamu ya. Tapi untuk kalian yang tidak tertarik gitu ya kepada orang-orang masa lalu, biarkan itu jadi urusannya dia. Kamu cukup tahu aja, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah melakukan apapun, nggak usah komunikasi kembali atau apapun lah, nggak usah. Cukup kamu tahu aja gitu ya, sembari senang di hati gitu ya. Oke, karena apalagi kalau ini di link dia udah punya pasangan segala macam, aduh berabe. Jadi lebih baik kamu fokus ke hal yang lain aja gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Dia yang terperangkap pesonamu, pile nomor 3, Seven of Cups. Jadi aku ngerasain ya, dia ini orang yang merasa apa ya, kamu sama dia tuh equal gitu. Kamu punya banyak pilihan, aku juga banyak pilihan gitu katanya. Jadi orang yang sebenarnya memikirkan kamu sebagai semacam kemungkinan, dan dia tahu kalau kamu juga banyak yang suka, jadi dia tahu dia adalah salah satu kemungkinan juga. Dia ini orang yang sangat high class ya, orang yang high class, orang yang banyak disukain sama orang-orang. Dia orang yang punya banyak peluang dalam kehidupan ya, terkait tentang romansa atau hal yang lain. Dia ini orang yang oportunis juga. Dia itu pintar ya, melihat peluang yang bagus gitu ya. Wah, tipikal orang yang ketika kamu putus dia langsung mepet kamu gitu ya. Tahu gitu kapan harus masuk untuk mendapatkan kamu gitu. Atau mungkin perkataannya atau perhatiannya itu juga pas di saat kamu lagi membutuhkan gitu. Ya, kemungkinan besar birth chartnya ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Aku ngerasain orangnya itu sangat apa ya, ada pembawaan kayak apa ya, energi yang riang loncat-loncat gitu loh. Gimana sebutannya Mia? Masa riang loncat-loncat?
energi yang ringan gitu ya, energi orang yang ya just say hi sama siapa, just say hi sama siapa, tapi berkesan gitu orangnya, jadi lumayan charming gitu. Dia orang yang ketika kamu tahu gitu ya, pembawaannya tuh kayak orang easy going, kayak nggak ada beban di hidupnya, pikirannya gitu, padahal dia berbeban secara pikiran, apalagi mikirin kamu di malam hari itu yang tadi aku udah bilang ya. Dia itu sebenarnya punya semacam ketakutan juga terkait ya dengan tahu kamu punya banyak pilihan di luar sana, itu ngebuat dia juga agak-agak ya yakinnya kayaknya ada orang yang lebih oke daripada dia sepertinya gitu buat kamu. Jadi ada hal yang ya isu-isu terkait tentang self confidence-nya dia juga gitu aku rasain ya. Ya kemungkinan besar mungkin orang yang terpesona sama kamu dia suka ini ya, minum, mungkin ada alkoholnya atau apapun gitu ya, ada minum koktail atau ada yang terkait tentang drink yang aku ngerasain, kayak orangnya suka kemewahan, fancy gitu ya, dia punya taste yang bagus, dia mungkin ya suka kayak mungkin minum champagne atau whiskey atau ya minum alkohol gitulah modelnya ya. Ada yang aku rasain kayak gitu, tapi memang ini bukan berarti dia apa ini pemabuk gitu ya, enggak. Ketika yang aku lihat ini orangnya orang fancy aja, dia minumnya itu minum secara sehat ya, walau bukan yang akhirnya mabuk-mabukan gitu, enggak gitu. Dia orang yang high class gitu, aku ngerasainnya high class, dia punya tes yang bagus, orangnya slow gitu ya, easy going, kelihatan kayak nggak punya beban pikiran padahal dia mikirin kamu gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Energi ya, energi hubungan kalian untuk pile nomor 3. Di sini ada 8 of house, oke. Kemudian ada Scorpio, oke. Dan di sini ada Jupiter. Oke, sepertinya energi hubungan kalian nih ini banget ya, sensual sekali ya. Jadi kalian ini apa ya, energi hubungan kaliannya tuh ada semacam ketertarikan seksual yang tinggi antara kalian. Aku ngerasain ya, ada hal yang cukup apa nih, pengalaman yang traumatik atau berkesan sekali gitu ya. Ada hal yang agak ekstrim yang berbau lasting energi antara kalian terkait tentang hasrat, pembawaan sensualnya kalian. Itu yang aku ngerasain, bener-bener seksi sekali gitu ya energi hubungan kalian. Kayak apa ya, kayak punya daya tarik chemistry yang besar gitu terkait tentang hal yang berbau dengan seksualnya itu. Mungkin karena yang tadi ya, kalian dealing sama orang yang charming di sini ya, kemungkinan besar dia cakep banget juga dan dia tertarik sama kamu. Kemungkinan besar kamu juga yang tadi aku udah bilang ya, energinya itu kalian equal, kalian orangnya sepadan. Dia cakep, kamu cantik, pasti gimana juga dia terpesona sama kamu ya. Oke, itu yang aku rasain ya. Di sini ada kartu lagu yang udah aku tulis ya. Oke, energi hubungan kalian ya. Ini aku belum kocok. Oke, energi hubungan kalian. Aku pengen tahu untuk pile nomor 3. Oh, langsung apa ini? Kosong dong. Wow, apa ini, tidak terkatakan kalian, penuh dengan misteri. Oke, energi hubungan kalian untuk pile nomor 3. Oke ya. Ya. Di sini ada Like a Star ya, Corinne Bailey Rae. Kita baca sama-sama ya.
I have come to understand the way it is. It's not secret anymore, cause we've been through that before. From tonight, I know that you're the only one. I've been confused and in the dark, now I understand. Jadi, aku ngerasa tuh kayak kalian punya energi yang tadi ya, sangat sensual ya. Kamu dengar deh lagu ini ya. Ini lagunya tuh kayak bener-bener kayak apa ya? Sangat mendayu-dayu, comfy, sensual, agak-agak seperti itulah. Dan di sini aku ngerasain kayak energi hubungan kalian tuh sebenarnya punya apa ya, saling adore satu sama lain gitu loh. Yang kayak kamu cakep, kamu cantik gitu. Jadi berdua tuh saling apa ya, saling memberikan compliments gitu, kayak semacam kayak gitu. Dan kamu tuh kayak apa ya, suatu hal yang indah gitu, indah. Dan hubungan kalian ini bener-bener hubungan yang bukan hubungan yang ini ya, pendek gitu. Tampaknya kalian udah kenal agak lama ini, aku ngerasain ya. I have come to understand the way it is not secret anymore, cause we've been through that before. From tonight I know that you're the only one. Jadi ada semacam satu kesadaran dalam hubungan kalian akan sesuatu hal yang lebih penting gitu. Itu yang aku ngerasa terkait tentang ini bukan hanya ketertarikan fisik semata, bukan karena kamu cantik, kamu cakep, bukan cuma sekadar itu ya, tapi kayak ada semacam self realization di sini. Ada hal yang kamu sadari lebih terkait hubungan kalian, dan itu nggak cuma sekedar ketertarikan fisik aja itu ya. Jadi mungkin selama ini agak bingung gitu kalian dengan hubungan kalian nih, apa karena dia cakep, apa karena dia cantik, apa karena dia seksi, apa karena dia a i u e o gitu ya, secara hal yang secara logika. Tapi tampaknya ini lebih dari itu gitu ya. Kemudian di sini So Close ya, John McLaughlin. Oke, kita baca. We are so close to reaching that famous happy end, almost believing this one's not pretend. Let go on dreaming true, we know we are so close and still so far. Jadi ini kayak hubungan yang apa nih ya sebutannya ya, near miss gitu ya. Kalian tuh kayak, andaikan aja kalian percaya ini kayak hubungan yang sangat magical loh gitu. Kayak semacam kayak gitu ya. Aku ngerasa kayak lihat di sini, ini like a star, ini famous ya. Oke. Jadi aku ngerasanya kayak ada hal yang kayak apa ya, kayak memang seakan itu apa ya, bukan kesempatan yang cuma kesempatan biasa yang lewat-lewat aja, tapi ini kayak hal yang mungkin langka bisa terjadi di suatu hubungan antar manusia. Itu sih yang aku ngerasain, kayak ada hal yang ini semacam keajaiban loh. Kalau misalkan kamu percaya sama aku, ada kayak semacam kayak gitu. Dan di sini energi hubungan kalian itu kayak saling apa sebutannya, saling mendamba gitu ya, saling mendamba. Dan sejauh ini kayak nggak bisa diwujudkan gitu ya. Kita lanjut ya. Oke. Baik, untuk alasannya dia terpesona sama kamu tuh kenapa sih ya? Alasannya dia terpesona sama kamu tuh kenapa? Apa nomor 3? Oke. Aku ngerasa kan kamu ini apa ya, dia terpesona sama kamu ini, kamu tuh kayak orang yang multi talent ya, banyak. Kamu bisa macam-macam, mungkin kamu bisa masak, kamu bisa nulis, kamu bisa apa ini, sport mungkin ya. Ada hal-hal yang kamu tuh kayak
apapun tuh kamu lakuinnya kok bagus terus gitu, dan ada di diri kamu tuh kayak apa nih sebutannya, kayak pesulap gitu, bikin dia selalu ngerasa tiap kali ngeliat kamu tuh kamu lagi ngapain, kamu itu lagi melakukan apa, itu jadi wow sama hasilnya gitu ya. Jadi dia kayak selalu apa ini, kayak terpesona lah ya dengan apapun yang kamu lakukan, bikin dia surprise gitu dengan apa yang kamu bisa dan apa yang kamu lakukan gitu. Oke, di sini ada justice. Oke. Kemudian di sini ada the tower. Kan gimana dia nggak ngerasa surprise, coba ada the tower di sini ya. Kemudian di sini ada nine of cups. Oke, jadi aku ngerasain ya di sini kamu itu gitu ya, bikin dia terpesona karena kau penuh dengan kejutan orang ya, penuh dengan kejutan. Kamu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan kok hasilnya bagus-bagus semua kayak gitu. Ada hal yang selalu ngebuat dia surprise dengan apa yang kamu lakukan. Kamu orang yang penuh dengan kejutan gitu ya. Aku ngerasanya kamu kayak orang yang ngebuat dia apa ya, sampai speechless gitu kadang ya, ngelihat apa yang kamu bisa lakukan gitu, apa yang kamu sedang kerjakan mungkin gitu. Oke. Aku ngerasa dia terpesona sama kamu karena kamu itu orangnya tuh sangat balance, sangat jujur, sangat adil, sangat punya apa ya, punya energi moral yang tinggi gitu. Kamu sangat bisa apa ini ya, memaintain harmoni dalam kehidupan kamu, dalam satu hubungan. Kamu orang yang sangat aware dengan apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan, kamu pikirkan. Kamu tipikal orang yang pedulinya tuh nggak cuma ke diri sendiri tapi ke semua orang juga kamu peduli. Itu yang aku ngerasain. Dan kamu itu orang yang bisa memberikan apa nih ya, cara-cara kreatif gitulah ya, yang bisa kamu bisa ekspresikan, bisa komunikasikan atau sampaikan dan share ke orang lain, yang aku rasa itu dengan cara yang pinter gitu aku ngerasain. Terus kamu itu orang yang apa ya, bisa terus bersyukur gitu ya akan hidup kamu. Kamu orang yang sangat mengerti terkait tentang self love. Aku ngerasa kamu itu orang yang bisa membahagiakan diri kamu sendiri, jadi kamu nggak menuntut banyak ke orang lain gitu, yang ngebuat dia terpesona sama kamu. Kamu tuh orangnya udah stabil sendiri gitu, bahagia dengan hidup kamu sendiri. Jadi ketika ada orang yang suka sama kamu kayak dia kayak gini, itu ya karena dia suka dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, suka dengan apa yang kamu ekspresikan dalam hidup gitu. Kamu orang yang tahu gitu ya kapan kamu harus nge-fulfill diri kamu sendiri, kapan kamu memberikan energi kamu ke orang lain. Kamu orang yang apa ya, bahagia atas hidup kamu sendiri gitu. Dan ketika kamu akhirnya harus nge-share ke orang lain, ya kamu nge-share kebahagiaan dari kehidupan kamu juga untuk ke orang lain. Jadi kamu orang yang apa ya, sangat ngebuat dia tuh, kalau aku bareng sama orang kayak kamu gitu ya, aku nggak worry gitu terkait tentang hidup aku harus dituntut A I U E O. Kalau kamu juga udah bisa nge-fulfill itu sendiri kok, untuk kamu ngerasa kamu itu bahagia, cukup bahagia dalam kehidupan gitu. Jadi ada hal di diri kamu tuh yang ngebuat dia kayak ngerasa aman, nyaman gitu, aman, nyaman, dan
Mungkin dia awalnya tidak melihat itu di diri kamu sebelumnya, tapi lambat laun seiring waktu yang tadi aku udah bilang ya, ini kayak kalian bukan hubungan yang cuma baru kenal baru, tapi ini hubungan yang udah lumayan lama aku ngerasainnya. Jadi ketika dia sudah memahami gitu ya, melihat kamu lebih, sebenarnya kamu bukan tipikal orang yang out of balance. Mungkin ya, di awal kamu terlihatnya seperti itu, tapi ternyata ya tadi ya, dia penuh dengan kejutan. Ternyata kamu mungkin sama ini dia tahu kamu misalnya nggak bisa matematika, kamu nggak bisa perkalian, kok tiba-tiba kamu udah sekarang ternyata kamu udah bisa aljabar segala macem, bahkan kalkulus bagus lagi gitu. Jadi kayak ada hal yang kayak dia suka agak curiga gitu, kamu kok orang yang tricky gitu ya. Jadi yang kemarin kamu tanyain ke aku soal tentang perkalian atau pembagian, itu sebenarnya kamu lagi nguji aku ya gitu. kayak agak-agak ngelihat di ada kayak semacam hal dia kenapa tertarik sama kamu, ada hal yang sneaky di diri kamu yang membuat dia tuh kayak agak kurang amannya tuh dalam artian tuh ya itu ya, suka ngetrik dia gitu. Jangan-jangan aku lagi diuji ini gitu ya, ketika kamu misalnya bilang kamu gak bisa melakukan sesuatu padahal kamu bisa. Kamu pengen tahu dia itu misalnya nyombongin sesuatu hal itu enggak, atau bakal memanipulasi kamu atau enggak, karena ada pembawaan di diri kamu tuh kayak yang suka nguji orang, suka memanipulasi orang gitu, which is itu juga ada di diri dia seperti itu. Kayak ada hal yang nggak bisa diprediksi di diri kamu gitu. Jadi dia agak-agak energinya tuh energi flirting gitu loh. Nah itu energi yang pas ya, yang tadi aku bilang energi sensualnya kalian tuh kayak energi flirting gitu. Ada hal yang nakal gitu di dalam situ ya, yang nggak sesuai dengan hubungan yang biasa gitu. Kayak kalau hubungan tuh kayak ada hubungan yang dicubit gitu ya, ibaratnya jadi gemes sendiri. Nah itulah rasanya ya, susah aku ngejelasinnya tuh gimana, tapi aku coba untuk mengekspresikannya ya, walaupun secara abstrak ya. Untuk para subscriber dan viewersku yang sudah lama, mungkin kalian sudah terbiasa ya. Untuk yang baru, jangan kaget ya, nikmati saja. Oke, baik. Alasan dia terpesona sama kamu, aku tambahin lagi untuk file nomor 3. You are perfectly beautiful. Jadi apapun bentuk badan kamu, rambut kamu gimana, mulai dari yang keribut sampai lurus, dari yang kurus sampai kurus gitu ya. Aku ngerasa dia bener-bener suka banget apapun pesona kamu, apapun bentuk kamu di dalam sini, apapun kamu, intinya seperti itu. Karena dia suka self confidence ya kamu. Oke, kamu itu pakai baju apa aja, mau riasan gimana aja, mau rambut gimana pun juga, ekspresi kamu apapun, kamu sangat membawakannya dengan percaya diri dan kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Itu yang ngebuat dia kayak seksi gitu ya. Jadi kamu sangat menarik banget buat dia, eye catching gitu ya. Apalagi pesona kamu dalam konteks confidence ya kamu, gitu, bikin dia jadi rasa kamu tambah cantik gitu ya. Seperti yang aku udah omongin ya sebelumnya juga, kepercayaan diri itu, self confidence itu mau kamu pakai apapun bajunya, apapun riasannya, kalau kamu udah pakai confidence-nya itu ya, self confidence kamu, udah deh, itu satu hal yang kamu harus punya sebelum kamu ingin tampil. Itu hal yang perlu kamu pastikan gitu ya, kalau itu tetap ada gitu ya. Jadi percuma kamu pakai baju semahal apa, riasan seoke apapun, mau kamu udah pakai MUA siapapun yang
berapa itu nilainya yang sangat berjuta-juta, mau kamu pakai gadget yang seoke apapun gitu, kalau kamu memang nggak terlihat confidence untuk membawakannya, memakainya gitu ya, zong gitu, nggak ada gunanya. Oke, value-nya itu kayak turun gitu ya, jadi kayak nggak pantas gitu. Oke, baik. Pesonanya nih, alasan dia terpesona sama kamu, satu lagi, believe in yourself, unleash your inner unicorn. Jadi kamu itu pesonanya sangat berbeda dengan orang-orang ya. Dari semua orang kamu punya pesona yang unik gitu, pesona magical yang unik. Aku ngerasa kamu itu orang yang punya kepercayaan diri terhadap diri sendiri ya, itu besar sekali. Dan tampaknya dia ngelihat proses transformasinya kamu, karena di sini ada kupu-kupu ya, kelihatan ya. Yang tadinya kamu jadi kamu manusia biasa, akhirnya jadi unicorn ya, bertanduk gini ya. Dia ngerasa kayak wow gitu. Yang tadi ya, energi kamu tuh kayak penuh kejutan gitu, yang membuat dia kadang gak habis pikir, kok ada orang kayak kamu, ternyata ada manusia bisa jadi unicorn kayak gitu ya. Jadi kayak dia melihat gitu, dengan misalkan kehidupan kamu sehari-hari, bagaimana kamu akhirnya melihat suatu kehidupan, bagaimana kamu menjalani kehidupan, itu kayak semacam dia bisa melihat gitu refleksi yang ada di dalam diri kamu tuh seperti apa gitu, kayak semacam melihat your inner world gitu, yang di dalam diri kamu gitu. Jadi ketika dia melihat, wow, kamu di luarnya seperti ini ya kehidupan kamu, gimana yang di dalam diri kamu gitu, itu pasti lebih berharga lagi, pasti lebih sangat menarik lagi, lebih amazing lagi. Itu yang dia rasain ya. Oke, kita lanjut ya. Perasaannya kepadamu nih, yang lagi terpesona sama kamu nih, pile nomor 3. Oke ya, perasaannya kepadamu, aku ngerasain kayak energi-energi sneaky ya. Dia melihatmu diam-diam ya. Mungkin kalau di kalau di media sosial tuh pakai second account atau apalah, biar jadi mungkin tidak terlihat sama kamu kalau dia lagi ngeliatin kamu, atau mungkin ya diam-diam aja gitu, kayak orang yang orang yang secret admirer gitu ya modelnya ya. Jadi nggak melakukan hal yang ekstrim gitu buat ke kamu gitu, aku nggak ngerasain gitu. Jadi energinya tuh perasaan dia ke kamu kayak ya itu ya, kayak energi yang sneaky gitu, diem-diem gitu, apapun dia rasain sama kamu. Oke, di sini ada Elder of Swords ya. Oke, kemudian di sini ada Five of Swords. Oke, ya. Kemudian di sini ada Elder of Cups. Oke, jadi lihat ya, di sini elder sedang bertempur. Oke, di sini ada Elder of Cups, dan di sini ada Elder of Swords, dan di sini ada yang saling bertempur gitu ya, konflik ya, pikirannya dia gimana, dia akhirnya nggak bisa tidur ya, sama ada hal yang dia pikirin gitu malam-malam gitu ya, terkait tentang kamu gitu ya. Ya karena perasaannya dia sendiri kayak semacam switch gitu, antara perasaan, logika, mau pakai perasaan, mau pakai logika, mau pakai perasaan, mau pakai logika. Dia coba untuk ngekontrol pikirannya, tapi di saat lagi ngontrol pikirannya, perasaannya dia jadi out of balance. Ketika dia ngurusin perasaannya, pikirannya tiba-tiba jadi out of balance. Jadi conflicted gitu ya.
pikirannya kalut karena kamu. Jadi kayak ada hal yang bikin dia apa ya, perasaannya dia ke kamu tuh energinya tuh itu tadi sneaky ya, nggak balance. Diam-diam dia nggak kebawa perasaan sama kamu, diam-diam dia mikirin kamu, ya ada hal yang terus kayak nggak balance kalau dia merasa sesuatu hal sama kamu. Mungkin ketika dia sudah mendengar namamu atau apapun juga langsung kayak tertrigger suatu hal yang bikin dia jadi nggak balance gitu rasanya ya. Oke, itu yang aku rasain. Oke, di sini aku bakal lengkapi ya. Ya, di sini ada channel message ya. Oke. Baik. Oke, perasaannya kepadamu file nomor 3. Oke ya. Kayak apa ya, energi orang yang takut ketahuan kalau dia punya perasaan sama kamu. Makanya dia sneaky ya, diam-diam aja. Oke, tell you how they feel. Ya itu ya. Jadi sebenarnya dia pengen ngomong sesuatu hal ke kamu. Tapi itu tadi ya, dia takut untuk mengungkapkan ya ke kamu. Gitu yang aku rasain. I am terrified of you. Dia takut sama kamu, ada unicorn gitu ya, dalam bentuk manusia gitu. Gimana dia nggak takut sama kamu gitu kan. Jadi sebenarnya ketika dia lagi takut sama kamu kayak gini, karena dia tadi ya, kamu lihat sebenarnya energi kamu sama dia ada suatu kemiripan. Dia takut sama kamu karena dia juga kayak sedang menghadapi cerminan dirinya sendiri, makanya dia takut sama kamu. Dia tahu bagaimana kamu amazingnya banget kayak gini. Biasanya timpang energinya orang yang lagi dealing sama dia, karena dia tahu betapa amazingnya diri dia gitu ya. Tapi kali ini dia ngerasa itu equal sama kamu, makanya dia takut sama kamu. Jadi perasaannya dia ke kamu itu tuh sebenarnya ya conflicted ya, yang tadi aku udah bilang ya, dia penuh dengan ketakutan, pengen ngomongin sesuatu, pengen mengungkapkan sesuatu, tapi tampaknya dia lebih in tune with their logic, logic, atau mungkin dia suka lebih gampang ke hal-hal yang low frekuensi gitu ya. Jadi yang mungkin kalau dia tahu orang yang dealing sama dia itu buat yang kayak lasting energi ya kayak gitu, mungkin dia lebih asik gitu ya, bakal bisa aku berkomunikasi lebih lama, lebih lancar kayak gitu ya. Jadi bisa bikin dia jadi kayak lebih tidak berbeban gitu ya. Tapi kok sama kamu tuh kayak, waduh, ini kalau aku ngelakuin sesuatu hal dia udah tahu duluan ya. Dan biasanya dia yang suka nguji orang lain. Kalau sama kamu dia ngerasa, waduh, kayaknya dia bakal ngelakuin trik sesuatu deh ke aku, bakal nguji sesuatu ke aku deh. Jadi dia tuh kayak menghadapi diri dia sendiri sebenarnya ketika sama kamu. Jadi dia ada perasaan ketakutan yang ketika aku melakukan itu nanti dia tahu gitu ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, jadi agak-agak nervous sendiri. Itulah yang aku tangkap ya. Oke, baik, di sini ya untuk berchartnya itu ada Scorpio ya, strong banget Scorpio-nya di sini. Kemudian ada Pisces, Cancer ya, kemudian ada Air sign, ada Libra, Aquarius, Gemini juga di sini ya, tapi strongnya di Libra. Jadi di sini yang strong itu di Scorpio dan Libra ya. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait percintaan atau hal-hal yang lain, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain.
Oke, aku rasa ini yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.